Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah sampai hari ini memberikan inayah kepada kita, memberikan pertolongan, menuntun pikiran dan hati kita kepada suatu jalan yang akan mengantarkan keselamatan kita dan kebahagiaan kita, baik itu yang berkaitan dalam kehidupan dunia sampai pada kehidupan akhirat. Jalan itu adalah dinul Islam. Jalan itu adalah Al-Quranul Karim. Jalan itu adalah sunnah Nabi as-sahihah. Jalan itu adalah at-tauhid. Jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat-sahabatnya yang mulia. Dan kita hari ini dipertemukan oleh Allah dengan sebuah ilmu yang menuntun ke jalan tersebut. Kita ditunjukkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dengan suatu pemahaman yang mengantarkan kepada kita pemahaman yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat orang sedang terjadi hiruk pikuk manusia, mengklaim diri mereka adalah yang benar, sementara kelompok-kelompok tersebut yang menyatakan dirinya yang benar
itu ternyata sebatas pada pengakuan semata, dan mereka tidak memperhatikan akidah keyakinannya kayak apa, ibadahnya kayak apa, sifatnya kayak apa, akhlaknya kayak apa, dan jalan hidupnya kayak apa. Mereka sama sekali tidak peduli dengan semuanya itu. Ya. Mereka sama sekali tidak memperhatikan masalah tersebut. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang besar ini mari kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Kita jaga nikmat ini, kita pelihara nikmat tersebut agar kita tidak terlepas darinya, agar kita tidak keluar darinya, karena jalan ini merupakan jalan yang mengantarkan seseorang kepada keselamatan dan kebahagiaan. Alhamdulillah, pada saat ini Allah mempertemukan kita dalam kajian ilmiah, dan insya Allah materi yang akan kita bahas pada kajian kita pagi ini menindaklanjuti materi kita yang lalu berkaitan dengan pengaruh buruk dari penyakit syubhat. Dan pagi ini kita akan membahas penyebab umat kehilangan arah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi ini kita sesuaikan dengan hasil renungan, dengan hasil pembelajaran kita di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang mana kalau kita saksikan keadaan kaum muslimin hari ini itu telah menduduki satu kondisi di sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku aw wa fi lafd dakhalu hujra dabbin lasalaktumu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian umat Islam ini, kalian akan benar-benar mengikuti, kalian akan mengikuti, meniru, sunana mangkana qablakum, cara-cara orang-orang sebelum kalian, gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Nah, cara mengikuti gaya hidup atau karakter manusia sebelum kalian itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya apa di sini? Perubahan karakter itu terjadi begitu halus dan begitu runtun sekali. Terus menerus terjadi perubahan setapak demi setapak, sehelai demi sehelai, sehingga nanti pada saatnya hatta lausalaku,
Ya, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang dok, lubang biawak, binatang sejenis biawak, kalau orang-orang terdahulu itu masuk ke dalam lubang biawak, lasalaktumu, kalian pun akan pasti mengikutinya. Maka kami bertanya, kata sahabat Abu Sa'id, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang dimaksud itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Maksudnya yang diikuti ini. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam hadis ini Nabi SAW mengisyaratkan bahwa umat Islam ini satu-satu betul-betul kehilangan arah. Ya. Jadi jalan yang ditempuh itu mereka sudah tidak mengenali lagi. Ini Islam apa bukan? Ini benar apa tidak? Ini akan terjadi dan sedang terjadi di zaman kita sekarang ini. Umat benar-benar kehilangan arah. Umat benar-benar tidak mengetahui jalan yang ditempuhnya. Tanpa sadar, bahkan mereka yang paling mengerikan itu annahum yaksabuna muhtadun. Mereka menyangka bahwa penyimpangan yang mereka lakukan itu justru mereka anggap mereka berada di atas petunjuk. Insya Allah. Ini kan menunjukkan betapa parahnya. Ya. Kenapa demikian? Itu tidak lain karena umat ini sudah kehilangan petunjuk tersebut, meninggalkan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Maka pagi ini kita akan bahas apa penyebabnya ini. Ya, apa penyebabnya? Yang pertama, yang menyebabkan umat ini kehilangan arah adalah i'radul Quran was sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, karena umat ini telah berpaling dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya. Ini faktor utamanya. Ya. Jadi umat ini i'rad, meninggalkan, berpaling daripada Al-Quran. Para ulama menjelaskan yang dimaksud i'radul Quran, berpaling daripada Al-Quran itu adalah seperti kalau ada istri dipanggil suami. Istri ngerti kalau sedang dipanggil dan dia tahu kalau dipanggil itu suara suaminya, tapi istri tidak memperdulikan panggilan itu. Jawab enggak, datang enggak, itu namanya i'rad. Itu namanya i'rad. Lah umat Islam ini dikatakan i'rad Quran. Umat Islam ini tahu kalau Quran itu kitabnya umat Islam, tahu. Umat Islam sadar firman Allah itu pasti benar. Petunjuk Allah itu pasti benar. Setiap baca Quran mesti shadaqallahul azim kok. Ya, setiap baca Quran mereka kaum muslimin kebanyakan mengatakan apa? Shadaqallahul azim, maha benar firman Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu secara lisan, wallahu alam, secara lisan menyatakan Quran itu nggak ada yang salah. Persoalan berikutnya adalah apakah Al-Quran dikaji? Apakah Al-Quran dipelajari? Coba kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin, sedikit sekali yang berkenan membuka diri, ayo dipelajari Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah, pelajari artinya, ambil tafsirnya para ulama. Tidak kita temukan. Jarang kita temukan. Kalaupun ada,
kalaupun ada, itu menggunakan tafsir-tafsir yang masih dipermasalahkan oleh ulama-ulama sunnah ini. Dan masyarakat awam wis percaya karo ustadz ini. Ini loh. Ini kesalahan yang paling mendasar. I'radul Quran. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam surat Az-Zukhruf. Ya, di dalam surat Az-Zukhruf surat 43 pada ayat yang ke-36. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa? Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Coba disimak surat 43, surat 43 ayat 36 sampai ayat 37. Surat 43 ayat 36 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yakni Al-Qur'an ini. Maksudnya berpaling apa? Orang sudah paham, gak usah dijelaskan macam-macam, nggak ngurusi Quran. Ayo coba para pengurus-pengurus masjid, kita saya lihat di masjid-masjid itu, mereka sibuk bangun masjid, bangun ini, bikin program ini, program itu, tapi mereka membiarkan diri mereka dalam ketidaktahuan. Ya, Quran yang ada di dalam masjid hanya buat hiasan-hiasan masjid saja. Dibaca sekali waktu, tapi tidak dipelajari akan maknanya. Pertanyaannya jamaah sekalian, kalau Al-Quran itu kita baca secara harfiah saja, lafadznya saja, walaupun ini boleh, nggak masalah, boleh, tetapi kita tidak mungkin dengan membacanya itu mendapat petunjuk darinya. Kita bisa mendapat petunjuk dari Al-Quran, di mana Al-Quran memang menjadi petunjuk bagi kita, dan Al-Quran akan beri petunjuk kepada kita. Itu kalau kita ngerti karepe Quran, maknanya Quran. Ya, tidak mungkin kita bisa mengetahui kandungannya seperti contoh surat Al-Fatihah. Bisakah kita jelaskan kenapa disebut Al-Fatihah? Ada berapa nama Al-Fatihah? Kenapa disebut Ummul Kitab? Ya, ini jutaan kaum muslimin tidak ngerti masalah ini. Ya, apa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Jalan yang lurus itu apa? Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa saja mereka? Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Kenapa mereka dimurkai? Walabdolin, dan bukan jalan orang-orang tersesat. Siapa orang tersesat dan kenapa orang itu sesat? Sehingga nanti kita pas membaca Al-Fatihah itu. Ini contoh sederhana saja. Dan ini sampai hari ini jutaan kaum muslimin membiarkan diri, menutup diri dan memanjakan diri dalam ketidaktahuan. Pertanyaannya, apa cara seperti ini dibenarkan dalam beragama? Nah, yuk kita pelajari ya. Kita pelajari dengan benar. Kita pelajari dengan benar. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh membiarkan diri kita dalam ketidaktahuan tersebut. Kita harus membuka diri, melapangkan diri, memaksakan diri untuk belajar supaya kita tahu terhadap Al-Quran ini. Mari kita simak kelanjutannya ayat ini. Barang siapa yang berpaling, jadi berpaling tadi itu intinya nggak ngereken Quran gitu loh. Ya untung baca saja untung gitu kan.
Tapi kelanjutannya kan nggak cukup dengan itu. Maka barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah dari Al-Quran itu, resikonya nuqayyid lahu syaitana. Ya, nuqayyid lahu syaitana. Maka kami biarkan setan menyesatkan dia, menguasainya. Ini resikonya. Orang itu dikuasai oleh setan. Kemudian setan itu akan menjadi teman karibnya. Ini ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Setelah itu, wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Setan-setan yang sudah menguasainya, setan-setan yang sudah menjadi teman karibnya itu menghalang-halangi mereka dari jalannya Allah Ta'ala. Ini yang lebih mengerikan lagi. Jadi setan-setan yang sudah menguasai kita apabila kita berpaling meninggalkan Quran, ya kita pasti dikuasai setan, pasti sudah. Lalu apa? Setelah itu setan itu menghalangi diri kita untuk mengikuti jalannya Allah Ta'ala. Dihalang-halangi oleh setan. Dan yang lebih mengerikan lagi, pada saat kita sudah di persimpangan jalan, berada di tempat yang tidak benar, ya, wa yakhsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk, sementara mereka berada di luar petunjuk Allah. Oh ini loh. Nih. Oleh karena itu orang-orang yang meninggalkan Quran, yang tidak mempelajarinya, mudah sekali ditipu. Mereka ditimpa oleh suatu kejahilan terhadap agamanya ini. Bagaimana kita akan paham kepada agama, syariatnya, aturannya, mengerti perintah-perintahnya, mengerti larangannya. Wong induk agamanya tidak pernah kita pelajari. Coba dipikir matang-matang, dipikir pelan-pelan. Ya, bagaimana kita akan bisa memahami agama kita, mengerti perintah-perintah Allah. Oh ini ada perintahnya ternyata, oh ini ada larangannya ternyata. Bagaimana kita tahu? Oh ternyata aturannya begini, syariatnya begini. Oh kita nggak boleh melakukan begini. Bagaimana itu kita ketahui semua? Ya, sementara kita tidak pernah mempelajari kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Yang kita tahu akhirnya kita mendengarkan penceramah-penceramah yang bahan yang disampaikan penceramah itu tidak jelas diambil dari mana. Bahkan kadang-kadang mengambil ayat disalahartikan. Tahu ketika kita disalahartikan, standarnya apa? Kalau kita mengaku itu benar, oh dari Al-Quran. Orang teroris itu pakai dalil Quran. Kemarin sudah kita ungkapkan dalam pertemuan yang lalu itu. Gak cukup dengan Al-Quran saja, gak cukup. Ya, Al-Quran ini ditafsirkan oleh siapa gitu loh. Kalau Al-Quran itu dipegang orang-orang liberal, ya semua agama sama. Pakai dalil Al-Quran itu semua agama sama. Kalau semua agama sama, ya maka tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak ada Pak, sudah ditutup. Nahi mungkar, ya menasihati ditutup. Semua agama sama kok. Yang nyembah batu, yang nyembah Tuhan 3, yang menyembah Tuhan 4, yang menyembah dewa-dewa nggak masalah sudah. Silakan pilih-pilih. Dan Al-Quran nggak berfungsi. Makanya kenapa Allah turunkan Nabi? Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Itu untuk menghapus syariat sebelumnya. Lalu nabi-nabi berikutnya syariatnya diikutkan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajarannya. Lah kalau semua agama sama, kenapa Allah turunkan Nabi untuk mendidik umat ini? Dan kenapa kita mengucapkan syahadat? Wong agama sama. Ya, sudah nggak usah dipakai itu. Maka semua ayat-ayat dalam Al-Quran nggak kepake.
Ini bukan berarti kita menanam kebencian, bukan, supaya silsilahnya jelas itu loh. Karena sekarang ini sudah ada ulama-ulama yang hadir di tengah-tengah kita mencampur adukkan persoalan-persoalan agama ini. Dan masyarakat awam yang nggak ngerti ya nganut semua, Pak. Manut semua. Nah ini contohnya tadi. Contohnya hadis yang pertama saya bacakan. Umat Islam akan mengikuti jejaknya orang Yahudi setapak demi setapak. Ini Nabi yang ngomong. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mengikuti jejaknya orang tidak ngerti bahwa mereka berada di posisi yang salah, tidak ngerti. Ya, tidak tahu, Pak. Oh, tidak punya standar, kita nggak punya timbangan, nggak punya filter untuk nyaring, nggak punya. Apa itu filter? Ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian dipesankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang pertama. Allah ingatkan di sana. Allah ingatkan di sana. Apa kata Allah di dalam surat ini? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar serta Maha mengetahui. Yang dimaksud jangan mendahului Allah dan Rasulnya itu maksudnya apa? La takhtalifu alal kitabi was sunnah. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini adalah janganlah kalian menyelisihi Al-Quran dan jangan menyelisihi sunnah. Coba kembali lagi kita dituntut ilmu lagi, Pak. Ibadah kita, cara beragama kita, beriman kita sudah sesuai dengan Al-Quran apa belum? Yo. Sudah sesuai dengan sunnah apa belum? Cara beriman kita, cara ibadah yang kita lakukan. Coba cara ibadah yang kita lakukan sudah sesuai belum dengan sunnah? Sementara kita mati-matian mempertahankan diri untuk tidak pernah belajar tentang sunnah. Lalu kita baca nggak punya sama sekali loh gitu. Itu kan masalah sebenarnya kan. Masya Allah. Ini pertama yang menyebabkan umat ini terjadi kehilangan arah. Kehilangan arah. Ini penyebabnya ya. Oleh karena itu ketika umat ini sudah meninggalkan ilmu, maka mereka meninggalkan petunjuk itu sendiri. Ilmu itu petunjuk, Pak. Al-Quran itu sumber ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Matalu ma ba'ataniyallahu minal huda wal ilmi. Perumpamaan di mana aku diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan membawa ilmu. Coba, perumpamaan saya diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu itu kamatali ghaisi al-kathir, seperti hujan yang deras. Masya Allah. Jadi Nabi menggambarkan ilmu yang dibawa oleh Nabi, petunjuk yang dibawa oleh Nabi itu seperti air hujan. Lah ilmu yang dibawa oleh Nabi itu apa? Apa ilmu sihir? Apa ilmu kesaktian? Ilmu yang dibawa Nabi tidak lain dan petunjuk yang dibawa Nabi itu tidak lain, huwal Quran das sunnah. Al-Quran yang dibawa Nabi. Nabi dakwah itu ngajari Al-Quran ini kepada umat. Ya, makanya jenengan bapak-bapak yang biasa memperingati nuzulul Quran tuh kudu ngerti jane ngono lho. Al-Quran diperingati hari turunnya karena memuliakan Quran.
Makanya seperti tadi saya katakan, mereka banyak kaum muslimin menyatakan cinta Quran, tapi kenyataannya itu menelantarkan Al-Quran. Itu. Ini supaya diluruskan gitu loh ya, diluruskan. Apa benar cara memuliakan Quran itu demikian? Ya, diperingati hari turunnya, sementara tiap hari tidak diperhatikan kehidupannya, gaya hidupnya, perjalanannya, cara ibadahnya nggak diperhatikan. Sesuai nggak dengan Al-Quran. Dan mereka tidak sibuk dengan Al-Quran. Kita nggak sibuk dengan Al-Quran. Ya Allah, benar ini Pak. Kalau kita tes benar, banyak yang Masya Allah. Ya, semoga Allah memaafkan kita semua dan kaum muslimin yang lain. Ini perlu diperbaiki soalnya. Dari sini umat kehilangan arah. Karena Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus Nabi supaya Nabi mengajarkan Al-Quran kepada umat ini. Sehingga dengan pengajaran manusia mendapatkan petunjuk jalan, gak kehilangan jalan. Allah sebutkan hal ini dengan tegas di dalam surat Ibrahim pada ayat pertama. Coba kita simak. Surat 14 ayat pertama. Surat 14 ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Kitab yang kami turunkan kepadamu ini Muhammad. Nah, yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, yakni Al-Quran ini, itu agar engkau mengeluarkan manusia dari segala macam bentuk kegelapan. Itu tujuannya Al-Quran diturunkan, supaya Nabi SAW mengeluarkan manusia dari segala bentuk kegelapan ini. Ilan nur, menuju cahaya. Ya, dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu, sebagaimana disebutkan Senasir As-Sa'di. Dari gelapnya kekafiran menuju cahaya tauhid, cahaya iman. Dari gelapnya maksiat menuju cahaya taat. Dari gelapnya akhlak yang tidak baik menuju cahaya akhlak yang mulia. Itu tujuan Al-Quran diturunkan, agar Nabi mengeluarkan manusia dengan Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Yang tentunya manusia diajari satu persatu ayat-ayat ini. Makanya turun ayat itu berangsur-angsur. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan kepada muridnya, sampai nanti pada ulama ketemu sama kita ini. Al-Quran diajarkan, ditunjukkan maknanya. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalan zat yang maha perkasa dan maha terpuji. Nah, oleh karena itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat, kata Nabi itu. Ya, kalian tidak akan tersesat apabila kalian sudah pegang kedua perkara tersebut. Sesuatu yang aku wariskan kepada kalian, sesuatu yang aku tinggalkan kepada kalian, apabila kalian pegang, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa dua warisan Nabi tersebut?
kitabullah was sunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan yang aku tinggalkan itu tidak lain adalah kitabnya Allah dan sunnah-sunnahku. Nih, maka ambil. Nih. Oleh karenanya, mari kita simak perkataan seorang ulama besar. Ya, kita perhatikan seorang ulama besar, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i yang dimaksud ilmu itu apa? Ya, ini kuncinya. Makanya kalau umat Islam selamanya tidak mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah ini, selama itu pula umat ini akan kehilangan arah. Tak ngerti, dibijui tak ngerti kita. Ayo coba bapak-bapak, ngapunten barangkali ada yang menyimak yang belum pernah ngaji Quran Sunnah. Jenengan mengatakan Ustadz ini ceramahnya benar dan salah, standarnya apa? Apa standarnya? Oh, jangan dikira mesti Ustadz kalau ceramah mesti benernya. Jangan dikira, apalagi zaman sekarang. Ini banyak ulama-ulama, kiai-kiai terkenal itu mudah, Pak. Yang penting punya media. Ya nggak punya media walaupun bener ya tengkurep. Zaman sekarang kok. Yang punya media banyak ya bisa aja menyiarkan, orang punya media. Dan masyarakat suka media. Dan kita yang kita tonton di media, yang nggak di media nggak kita tonton, sehingga kita nggak punya standar. Makanya saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang belum pernah belajar Al-Quran, barangkali belum pernah membaca hadis-hadis Nabi. Pertanyaannya, jenengan mengatakan ceramahnya Ustadz ini benar dan salah, standarnya apa? Kalau salah standarnya apa? Benar standarnya apa? Hah? Paling banter. Nah, paling banter ada 3 standar yang dijadikan orang awam untuk mengukur kebenaran itu. Pertama, standarnya diukur dengan hawa nafsunya, menurut perasaannya, menurut rumangsane. Itu satu. Yang tak anggap, dia yang menganggap. La haula wala quwata illa billah. Lo terus jenengan iki sapa kok jenengan menentukan itu benar itu salah itu? Sampe niki sapa ngono lho. Lah ini kalau orang lain menganggap salah bagaimana? Wong perasaan. Akhirnya orang menganggap ilmu itu seperti jajan, seperti kue. Saya kita takoni sampean, jajan sing penak iku apa? Ayo ngomong lemper ngono. Nek aku ote-ote. Senengane ote-ote. Tahu senengane. Aja tanya sekarang standarnya apa? Enggak ada standarnya. Lah kebenaran itu mutlak apa relatif? Kalau relatif ya wis mari. Ora ono amar ma'ruf nahi mungkar ra ono. Sing salah jarne ae, wong bener nurut dheke kok. Muto ya ora apa-apa, zina ya ora apa-apa. Wong menurut dheke bener. Adu pitik ora apa-apa, mateni wong ya ora apa-apa. Menurut dheke bener, mbacok bapak endase ora apa-apa. Wong menurut dhek bener. Lah nek bener menurut karepe dhewe-dhewe, Pak. Aku gesok mbayarno keluarga sampean kok dadi kaya apa rumah tangga sampean iki. Bojo ora mulai-mulai jare, kok gak mulai-mulai? Lah bener nurut aku kok. Sing bener iku wedok iku ning njaba ngono. Mau jadi apa ini? Ya. Ini satu standarnya. Paling banter itu satu. Standarnya orang tidak punya ilmu mengukur kebenaran menurut apa? Perasaan dia, menurut nafsunya dia. Menurut saya benar tak ambil. Lah sampe niku sapa? Ini salah dan itu disalahkan oleh Al-Quran. Ya. Masya Allah. Yang kedua, standar ini pakai apa? Kebanyakan orang nek ceramaiku podo karo sing dilakoni wong akeh berarti bener. Ngono. Nek ceramaiku enggak podo karo sing disenengi wong akeh berarti salah. Gitu? Berarti kebenaran joko apa iki?
Apa jare wong akeh? Nek wong akeh ngomong setuju, mayoritas gini ngomong ini berarti bener. Nek salah berarti Nabi sakmono kae iku salah kabeh. Kenapa? Dianggap salah karo masyarakate. Nabi Nuh diusir apa diterima? Diusir. Kenapa? Karena nggak sama dengan masyarakatnya. Rungokne kupinge. Dong sampean niku sadurunge nek ngaji ku gak senenge didhisikne kuwi lho, Pak. Ono jenggoten wis duduk grupku lho. Sampean ukurane bener kan enggak iku jenggot Iku salah sampean salah iku salah ngono kuwi pisan. Carane kuwi gak bener gitu loh. Ya mungkin ucapan saya ini mungkin rada keras ya. Ya sampean dilusi dede ora kenek ngono. Ya. Iya. Jadi Nabi Ibrahim diterima apa enggak? Ditolak oleh Nabi Namrud, dipegang, ditangkep. Ini jangan dijadikan dalil kok sing ditangkep mesti bener ya ora ya an. Akhirnya grup sing ditangkep-tangkep iku ciri-ciri dai benar ditangkepi ngono. Ya ora ya an ngono lho. Ukurannya bukan ditangkep, tapi nek standarnya itu kebanyakan orang banyak. Nabi Ibrahim ditolak. Nabi Lot diterima apa mbak? Ditolak. Sampai Nabi kita sendiri Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik, yang paling lembut, yang paling bagus akhlaknya, yang paling pemaaf, ditolak oleh orang-orang musyrik Quraisy, dimusuhi oleh Abu Jahal. Kenapa? Karena dianggap merubah kebiasaan masyarakat. Ikuti tenono sing tenan rungokne manggane rungokne. Ki jane wis gomes Pak kun suwe niki. Tapi mboten mangkel mboten. Wis sampean ngrungokne ya aja mangkel. Nek sampean niku ngrungokno ngaji ku diiruke mbek mangkel, padha karo kate mangan mangkel ora iso ngelek. Ndak bisa masuk nasihat itu. Ya, maka standar ini salah. Nah, Nabi Muhammad niku diusir kok. Gara-gara napa ya coba? Karena merubah kebiasaan masyarakat. Berarti kebanyakan pemahaman yang dilakukan masyarakat bukan tidak bisa dijadikan standar. Itu nomor 2. Nomor 3, standar untuk mengukur kebenaran kesalahan adalah sesuai enggak dengan warisan nenek moyang. Loh ngono. Iki kebanyakan orang awam. Jadi ada 3 standarnya. 1 diukur sesuai dengan hawa nafsunya. Yang kedua diukur dengan pendapat mayoritas. Yang ketiga diukur dengan apa? Sesuai enggak dengan warisan nenek moyang. 3-tiganya ini disalahkan semua oleh Al-Quran. Bulan depan kita akan bahas, bulan Selasa depan kita akan bahas. Diungkapkan 3 alasan ini sampean gawe dasar agama sampean iku salah, diingkari oleh Al-Quran. Saya akan tunjukkan besok bulan Selasa depan. Nek si urip. Ya nek si urip. Saya iki mati cepet ya, Pak. Saya nggak sadar betul itu teman-teman yang kita insyaallah. Ya, kalau kita hidup insyaallah akan kita bahas Selasa depan ini. Kalau orang menjadikan 3 alasan standar kebenaran menuruti pendapatnya sendiri, menurut kebanyakan orang, menurut nenek moyang, itu semuanya disalahkan oleh Al-Quran. Dan akan saya tunjukkan satu persatu dalilnya. Ya, Bun, ini makanya kita lihat pendapatnya Imam Syafi'i, ya, kata beliau, yang dikatakan ilmu itu apa kata beliau? Qala berkata Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kullul ulum siwal Quran masyghalatun. Semua ilmu, kata Imam Syafi'i, dengarkan. Semua ilmu selain dari Al-Quran, maka itu hanya merupakan kesibukan saja. Artinya apa? Boleh, tapi bukan itu yang dikatakan ilmu, kata beliau. Bukan itu. Illa kecuali, selain Al-Quran kecuali Al-Hadis, ilmu tentang hadis, baca ilmu hadis, ya, wal fikih, ilmu fikih tentang agama. Ini coba dibuka, coba dipelajari. Jujur Pak, demi Allah jujur, saya dulu menyatakan saya mazhab Syafi'iyah, ya, mengikuti kebanyakan masyarakat. Dan saya belajar di pondok-pondok pesantren sesuai dengan masyarakat umum. Ya,
Begitu. Nah setelah belajar, alhamdulillah ketemu dengan orang mengajarkan tafsir. Saya coba masuk belajar ke sana. Berubah pemikiran saya. Berubah gitu ya. Nah akhirnya ternyata saya yang mengatakan bahwa saya mazhab Syafi'i ini, justru ibadah saya bertentangan dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Setelah saya kaji imamnya mazhab seperti kitab Bulughul Maram, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi, ini semua mazhab Syafi'iyah. Saya kaji dan saya pelajari sampai sekarang. Ternyata di teman-teman berbeda dengan kitab-kitab itu. Coba teman-teman kenapa tidak mengkaji kitab Bulughul Maram? Ayo. Karena di sana diungkapkan perbedaan-perbedaan itu. Ya. Nah inilah makanya kata Imam Syafi'i yang dikatakan ilmu itu selain Al-Quran hanya membuat kesibukan, kecuali ilmu tentang hadis, kecuali tentang ilmu fikih tentang agama. Kemudian beliau mengatakan al-ilmu, hakikat yang namanya ilmu itu adalah makana fihi qala haddasana. Ini hakikat ilmu. Ya, jadi yang disebut dengan ilmu itu apabila di dalamnya terkandung qala, ada perkataan orang yang mengucapkan haddasana, telah meriwayatkan kepada kami. Maksudnya apa ini? Yang dimaksud ilmu itu ada riwayatnya, ada sanadnya. Betul. Ojo cari ono pendapat begini, pendapat itu kok sopot diteliti nanti gitu loh Pak. Ketemu nyambung, nek ilmu pasti nyambung ketemu dari Nabi SAW. Kalau kemudian tidak ada pokoknya ono hadis, pokoknya ono pendapat, lah pokoknya iku kabeh duwe pokoknya Pak. Wah iku tutu agama, iku preman ya sampean. Coba kalau jenengan bapak-bapak, ibu-ibu punya masalah dengan pasangannya, lalu bapak-bapak nuntut, lah kamu punya dasar begini, nggak peduli, pokoknya ngono piye kira-kira sampean? Ya ora gelem sampean nrimo ngono kuwi. Lho ngene agama kok ngeyel. Ayo coba diperbaiki pola pikirnya. Diajak berpikir yang jernih, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, jadi yang dikatakan ilmu itu yang di dalamnya ada qala haddasana, telah berkata kepadaku, telah berbicara, telah mengabarkan kepadaku. Berarti nyambung, betul lho Pak. Haddasana nyambung nantinya. Itu dikatakan ilmu. Nah, kemudian wa masiwadaka, perhatikan, kalau bukan dari Al-Quran, bukan hadis, bukan ilmu fikih, dan tidak ada sanadnya, nggak ada riwayatnya, maka kata beliau, dzaka waswasus syaitan, itu merupakan bisikan-bisikan syayatin, itu bisikan-bisikan setan. Ya, itu pendapat Imam Syafi'i loh. Saya kan mengambil nasihatnya Imam Syafi'i. Itu kata beliau. Jadi kalau ilmu itu tidak diambil dari Al-Quran, tidak diambil dari Sunnah, tidak diambil dari ilmu fikih dan hadis, ya, maka dan tidak ada riwayat, maka itu adalah was-was, bisikan-bisikan syaitan. Bun, ini yang pertama yang menyebabkan umat kehilangan arah. Ketika umat tidak mengambil atau berpaling dan meninggalkan sumber ilmu, yakni kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, yang kedua, apa yang menyebabkan umat ini kehilangan arah? Apa yang menyebabkan umat ini kehilangan arah? Yang menyebabkan umat ini kehilangan arah itu adalah kathratul du'aul musik, ya, tersebarnya atau banyaknya dai-dai yang menyampaikan ilmu-ilmu yang tidak jelas. Dai-dai yang menyampaikan ilmu yang tidak diambil dari Al-Quran. Kathratul du'aul musik, banyaknya dai-dai yang tidak baik.
Ini yang kedua, yang lebih memperburuk lagi. Umatnya sudah belajar males, ditambahi muncul ulama ngono wis tambah ambrek, Pak. Jadi kan bisa bayangin gitu loh. Saiki contohnya gini, nek masyarakat itu sudah penyakitan, dokter yang gawe penyakit obat-obat sih mengandung penyakit, kira-kira piye kira-kira? Masyarakat itu wis loro-loron, dokter yang gawa virus-virus yang menambah penyakit, kira-kira gimana? Ambrek, Pak. Dan itu yang terjadi pada umat Islam hari ini. Ya, banyaknya dai-dai, ya, yang buruk, yang tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ngapunten, saestu ngapunten. Saya mencoba untuk mendengarkan kajian-kajian yang viral, yang itu kalau pesan itu sampai 7 tahun baru dapat jadwalnya, dan itu puluhan juta harganya. Saya dengarkan kajian itu, naudzubillah min syarri dzalik, jauh. Jadi isinya ku ngomong apa? Pol ngakak, lucu, pol viral, mulai awal pecah ngakak, judulnya ngono tok lho. Jadi arah pembicaraan itu masalah apa ini? Nggak jelas. Dan ditambah lagi yang lebih mengerikan apa? Kalimat-kalimat fahisah, kalimat-kalimat keji, kalimat-kalimat porno itu keluar dari lisan-lisan mereka ini. Aurat wanita itu di ngomong tuh enak-enakan. Nek sing ngiling nang niki sapa kira-kira? Kalau anak kita yang ngomong jorok begitu, dapat nih kira-kira. Pukul, ayo nggak boleh jorok ini. Gimana kalau orang alim yang ngomong begitu? Dan ini keluar muncul di tengah-tengah kita ini. Nah, mari kita simak. Ini persoalan yang sangat penting untuk kita pahami. Sangat penting untuk kita pahami. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Yaqul, berkata sahabat Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Ya. Manusia, para sahabat, mereka semuanya bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan. Jadi sahabat-sahabat berkumpul bermajelis dengan Nabi, bertanya tentang keutamaan-keutamaan, pintu-pintu amal soleh, jenis-jenis amal soleh, ya, jenis-jenis amal yang dicintai oleh Allah, amal-amal afdol, itu ditanyakan mereka semuanya. Wa kuntu, kata sahabat Hudzaifah, sedangkan saya as'aluhu anisyarri, bertanya tentang keburukan. Jadi kalau sahabat-sahabat bertanya tentang apa? Kebaikan. Sedangkan saya, kata sahabat Hudzaifah, bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani, karena saya takut. Ya, saya takut kalau bertemu dengan masa-masa keburukan ini. Akhirnya fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wasyarrin. Ya, sesungguhnya kami dulu itu dalam jahiliyah dan dalam segala keburukan. Jadi waktu kami di dalam jahiliyah itu, kami berada di dalam kejahatan-kejahatan, dalam kejelekan-kejelekan. Ya, sama dengan kita dulu. Gitu. Sebelum ngaji Quran, apa yang kita lakukan coba? Ibu-ibu ada yang pamer rambutnya yang indah, ada yang dikepang, ada yang dikuncit, ada yang di poni, potong poni, ada yang diurai, ya, untuk menunjukkan apa? Keindahan rambutnya. Ya, ada yang dikelabang. Nah, ini koyo bintang daftar promosi sampo ora diterima. Ya, diuraikan, dipamerkan dan bangga. Bahkan ada sebagian yang mungkin pakai panglen singletnya, ya, itu sudah kemana-mana, memamerkan pahanya, memamerkan seluruh itu. Jadi nggak sadar kita dalam keburukan, akidah kita rusak, ibadah kita kacau. Itu ketika kami dalam jahiliyah. Nah, kemudian kata sahabat Hudzaifah, faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan, yakni Islam. Islam datang kepada kami dan kami mendapat hidayah di dalam Islam ini. Ya, kami berada di dalam petunjuk dalam Islam ini. Setelah itu apa kata Nabi, kata sahabat Hudzaifah, fahal
ba'da hadzal khairi min syarri, apakah setelah kami berada di dalam kebaikan Islam ini, ya, kami sudah masuk Islam dan Islam datang kepada kami, engkau datang kepada kami membawa Al-Quran dan kami mengikutimu, kami berada di dalam kebenaran dan kebaikan, apakah setelah ini ada keburukan lagi? Apakah setelah ini ada keburukan lagi? Nabi menjawab, na'am, iya, nanti ada keburukan lagi. Jadi setelah cerah-cerahnya Islam, puncak-puncak kejayaan Islam, nanti ada masa-masa keredupan. Di sana ada kemungkaran yang merajalela. Lalu bertanya lagi sahabat Hudzaifah, ya, hal ba'da dzalika syarri min khair, ya, apakah setelah keburukan yang kedua nanti itu ada kebaikan lagi? Muncul dakwah, bangkit dakwah, menyebar dakwah, apa muncul kembali kebaikan itu hadir lagi? Fakultu, ya, maka Nabi SAW faqala, Nabi menjawab, na'am, benar, nanti akan muncul kebenaran, akan datang kebenaran lagi. Berarti kebenaran yang kedua di masa yang sudah berbeda. Wa fihi taqonun. Nah, di dalam datangnya kebenaran yang kedua ini, kata Nabi, di dalamnya mengandung dakon, ada asapnya, mengandung asap, mengandung kabut, ya, itu yang disebut dengan syubhat. Muncul dai-dai, gerak dakwah, berkembang yang namanya pembelajaran, tetapi di dalamnya mengandung asap, mengandung dakon. Sahabat Hudzaifah bertanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa itu asapnya? Apa itu kabutnya? Sehingga kalau sudah asap itu datang ke sana, orang tidak lagi jelas melihat sesuatu. Ya, apa asapnya itu? Yang membuat asap itu apa? Berasap, berkabut. Seperti kalau kita jalan ke depan ada kabutnya, gak tahu arah kita belok kemana ini, bingung kita. Maka Nabi menyebutkan yang dimaksud dakhon di situ adalah kaumun, adanya suatu kaum yastannun nabi ghairi sunnati, yang mengajarkan sunnah, mengajarkan cara ibadah, tapi bukan dengan cara ibadahku. Nah, itu nanti akan datang ke tengah-tengah kalian. Adanya suatu kaum yang mengajarkan tata cara ibadah, tapi bukan dengan tata cara ibadah sesuai dengan sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadiyi, dan mereka memberi petunjuk kepada umat bi ghairi hadiyi, bukan dengan menggunakan petunjuk yang aku bawa. Ya Allah, ngajarkan cara ibadah tapi bukan dengan cara sunnahnya Nabi, memberi petunjuk kepada umat bukan petunjuk yang dibawa oleh Nabi. Ta'rifu minhum wa tungkiru, kamu mengenali mereka dan kamu ingkari mereka. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi. Ini setelah kebaikan yang kedua yang sudah bercampur dengan asap tadi itu. Hal ba'da dzalikal khair min syarri, apakah setelah kebaikan yang bercampur dengan asap nanti ada datang lagi keburukan? Masya Allah. Nabi menjawab, na'am, ya, akan datang lagi keburukan. Maka kita bisa bayangkan, ayo ikhwan, kalau munculnya kebaikan saja sudah bercampur dengan asap, remeng-remeng dan gak jelas, dicampur aduk agama itu, ya, nanti muncul keburukan kayak apa gitu loh. Maka Nabi menyebutkan bagaimana keburukan yang keberapa tadi? Yang ketiga ini, muncul keburukan yang ketiga nanti. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam, munculnya dai-dai, ya, para penyeru-penyeru ila abwabi jahannam, ala abwabi jahannam, mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Dai tapi mengajak kepada pintu jahannam. Dai tapi mengajak kepada kekafiran. Dai mengajak kepada kemunafikan. Muncul nanti di tengah-tengah manusia ini. Man ajabahum, barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, ya, man ajabahum ilaiha,
Maka barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, mengikuti ajakan mereka, qadhafuhu fiha, maka akan mereka masuk ke dalamnya. Fakultu, kata sahabat Hudzaifah, aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana, tunjukkan kepada kami bagaimana ciri-ciri mereka ini. Dai-dai yang mengajak kepada pintu jahanam ini tunjukkan kepada kami ya Rasulullah. Nabi mengatakan na'am. Baik, kata Nabi, ciri-ciri mereka, qaumun, suatu kaum, min jildatina, yang kulitnya adalah kulit-kulit kita semuanya. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa kita. Ya Allah, kulitnya seperti kulit kita, mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa kita. Kultu, aku bertanya lagi, kata sahabat Hudzaifah ini, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalika, bagaimana menurut pendapat Anda kalau saya nanti bertemu dengan zaman seperti itu? Menurut pendapat Anda bagaimana saya berbuat kalau sudah ada kaum yang demikian, mengajak kepada pintu jahanam, mengajak kepada kekafiran, mengajak kepada kemaksiatan. Lihat dai-dai sekarang ini, muncul profesor, doktor, ahli agama, jurusan fikih menyatakan zina halal, dengan catatan tidak ada paksaan. Jadi selingkuh niku halalan thayyibah menurut ahli fikih ini. Ya, LGBT halal, dan dai-nya ada sekarang, boleh, nggak masalah. Itu hak asasi manusia. Ya Allah, beribadah di tempat ibadah orang lain, Masya Allah, terjadi. Dibolehkan, dianjurkan, diajak orang disuruh ke sana. Masya Allah, du'atun ala abwabi jahannam, persis yang dikatakan oleh Nabi SAW. Seorang da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, mengajak untuk cara ibadahnya menyelisih Nabi. Coba bapak-bapak sekalian, kalau Nabi punya cara, lalu kita punya cara sendiri, dan cara kita tidak sama dengan cara Nabi, mana yang benar? Mana yang benar? Cara kita atau cara Nabi? Ini dari Ustadz ya. Bagaimana kalau Ustadznya ternyata caranya dari Ustadz dengan caranya Nabi beda. Mana yang benar? Dan ini masyarakat awam terus terang membisu jamaah sekalian. Diem. Kenapa? Nggak berani bantah. Dan nggak bisa bantah karena keterbatasan ilmu-ilmu kami ini. Apa kata Ustadz sudah? Dan ternyata begitu dikaji, ternyata ajarannya tidak sama dengan ajaran ini. Tidak sama ya. Terus mana yang benar? Makanya tadi saya katakan, saya tanyakan, ya, standarnya jenengan mengatakan benar, saya standarnya apa? Ini penting soalnya. Ya Allah, makanya hati-hati di sini. Muncul di sini. Nah, kalau sudah begitu apa harus kita lakukan? Kata sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, fama tara, bagaimana pendapat Anda in adrakani dzalik, kalau saya bertemu dengan zaman seperti itu? Kalau kita hidup di zaman seperti itu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menasihatkan, satu, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ya, melazimi jamaatul muslimin dan imam-imam kaum muslimin, mengikuti jejak kaum muslimin, jamaatul muslimin dan imamnya. Ya. Fakultu, kemudian sahabat Abu Hudzaifah bertanya, fa illam takun lahum jama'atun wala imam, bagaimana kalau kaum muslimin sudah tidak ada jamaah? Pecah belah umat Islam ini, berkelompok-kelompok, berorganisasi-organisasi, bergolong-golongan, dan tidak punya pemimpin.
nggak ada imam kami. Bagaimana ya Rasulullah? Ternyata jamaahnya nggak ada, imamnya juga nggak ada. Apa yang harus saya lakukan ini? Apa kata Rasul? Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Petunjuk Nabi SAW apa? Tinggalkan semua golongan ini. Ya Allah. Petunjuk Nabi kalau memang sudah darurat seperti ini, jamaatul kaum muslimin gak ada, maka apa? Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan semua golongan. Walau anta abdo ala asli sajarotin. Walaupun kalian nanti sampai menggigit akar-akar pohon, karena saking kelaparannya, saking sendirinya, saking terasingnya. Hatta yudrikal maut, sampai kematian menjumpai kamu. Wa anta ala dzalikan, kamu tetap berjalan di atasnya ini. Kalau memang kelompok-kelompok ini tadi sudah pecah belah, tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan semuanya. Walaupun kamu sendirian hidup sebatang kara. Ini menunjukkan apa ini Pak? Istiqomah di atas sunnah. Walaupun kamu nanti harus saling menggigit akar-akar pohon, karena nggak ada yang dimakan. Sendiri kamu nggak ada yang ngereken. Biarkan mereka sampai kematian menjumpai kamu. Makanya kita nggak usah takut dengan kematian. Nanti kalau paling yang ditakuti orang kan kematian itu Pak ya. Yang penting itu bukan kematian, yang penting bagaimana cara kematian kita itu. Karena kita masih, walaupun sampean kumpul banyak orang, tetap mati. Nah, ini pelajaran sangat penting dan sangat berharga sekali. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang ukurannya ulama Pak sekarang. Yang terakhir, standar bagaimana mengenal sosok ulama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, supaya nanti kita tidak salah ya, dan tidak keliru di dalam penyebutan ulama. Apa sih yang dikatakan ulama? Siapa yang dimaksud dengan ulama? Saya ambil beberapa nasihat. Yang pertama, kita ambil nasihatnya Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan al-alim birrahman. Ya. Orang yang alim terhadap Ar-Rahman di antara hamba-hamba Allah ini adalah satu, man lam yusyrik syai'an. Satu, yang dikatakan orang alim, ulama itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Orang yang tidak menyentuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Nah sekarang boten ya Pak, ketok jubahan, ya, ketok serbanan, katanya dikatakan apa? Ulama. Walaupun pengajarannya naudzubillah min syarri dzalik. Ada itu paranormal itu, terkenal itu. Ya. Punggungnya ditulisi apa Arab-Arab, dikasih raja murid-muridnya ini. Nyimpang semua. Ajarannya nggak sesuai dengan Nabi, penyimpangan sudah malah justru dimuliakan sekarang. Ulama itu orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ahalla halalahu. Ulama itu menghalalkan apa yang Allah halalkan. Ya. Ulama itu adalah orang yang menghalalkan apa yang Allah halalkan. Ya. Menghalalkan apa yang Allah halalkan. Wa harrama haramahullah. Dan mengharamkan apa saja yang Allah haramkan. Nah, kembali mana Pak ini? Sendi haramna Allah iku apa ae? Ora haram kan Quran kula sampean. Balik mana Pak nih? Nang ilmu, misalnya nang ilmu balik. Tapi ulama ini membolehkan. Loh ngono ya kalau misalnya ada ulama yang membolehkan. Lah kalau Nabi melarang terus ada ulama membolehkan, sih sampe nelok sing ndi saiki kita takoni. Nabi ngelarang, terus ada ulama mengatakan boleh. Jangan ikut yang mana? Udah terserah sudah.
Kalau saya ngikuti Nabi, Nabi larang Nabi, haram dari Nabi, maka kami haramkan. Walaupun ada ulama mengatakan apa? Membolehkan. Masya Allah. Itu dikatakan ulama. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, wa hafidhu wasiyatahu, dan mereka menjaga wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak wasiat-wasiat dari Allah taala. Ini yang keempat sifatnya ulama. Wa aikona annahu mulaqihi. Sifat yang kelima, mereka yakin dengan perjumpaan dengan Allah. Mereka yakin akan berjumpa dengan. Nah, kalau yakin berjumpa dengan Allah, sifatnya mesti baik, Pak. Kata-katanya mesti hati-hati. Nah, ulama nerwojos gak karu-karuan. Ono ceritoni santri ini langsung dibenarkan, berita dari orang langsung dibenarkan, dibuat ceramah untuk ngantemi orang lain. Kayaknya teniki lho gak rusak piye. Ceramah itu menyoroti orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Makanya nanti akan kita jelaskan apa itu ulama. Ya. Kemudian yang keenam sifat-sifatnya wa muhasabu bi amalihi, dan mereka selalu mengevaluasi amal-amalnya. Ini ulama. Jadi kalau menurut sahabat Ibnu Abbas ada berapa tadi? Ada berapa? 6. Ciri ulama kata sahabat Ibnu Abbas, mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kedua menghalalkan apa yang Allah halalkan. Yang ketiga, mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dia enggak berani, Allah mengatakan haram, dia mengatakan halal, enggak berani. Yang keempat, wa hafidhu wasiyatahu, menjaga wasiat-wasiat Allah, dijaga. Makanya mereka kadang-kadang dibenci sama masyarakat. Untuk menunaikan wasiat Allah, jujur, tetap jujur, walaupun berdiri dengan teman kantor, gitu. Makanya orang baik belum tentu disenangi orang, gitu. Orang jelek belum tentu dibenci orang. Yang disenangi orang belum tentu baik, yang dibenci orang belum tentu apa? Salah. Ini konsepnya harus dipikir. Jadi yang keempat apa? Orang yang menjaga wasiat-wasiat Allah. Yang kelima sifatnya apa? Mereka meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Makanya mereka siapkan amal, sibuk dengan amal, sibuk dengan karya-karya yang baik, amal-amal soleh, akhlaknya dibenahi, hatinya dibersihkan, karena ini modal bertemu dengan Allah. Ya, tidak haus dengan pangkat, nggak haus dengan jabatan, ya, nggak rakus dengan dunia. Astagfirullahaladzim. Dan tidak berani menyembunyikan kitab. Jelas ya Allah halalkan, tunjukkan ini halal menurut Allah, tunjukkan ayat-ayatnya. Yang terakhir apa? Mereka selalu mengevaluasi diri. Itu ulama menurut sahabat Ibnu Abbas. Insya Allah lebih lengkap nanti, ya, sekaligus untuk membahas bagaimana beragamanya orang-orang awam. Ya, kita akan mempelajari siapa yang disebut dengan ulama. Siapa yang disebut dengan ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita akan lanjutkan insya Allah pembahasan ini, dan sangat menarik ke depan, karena kita akan mempelajari dalam pandangan ulama-ulama terkemuka bagaimana pandangan Al-Quran, bagaimana pandangan Sunnah yang dikatakan ulama, standar ulama. Dan kita mempelajari sosok yang namanya ulama. Kenapa? Karena ini yang akan kita ikuti jejaknya, ini akan kita ikuti pendapatnya, ini akan kita ikuti akidahnya. Sehingga nanti dalam masa kekacauan ini, hari ini seperti hari ini kekacauan terjadi, subhat di mana-mana, ya, kerancuan berpikir di mana-mana, ceramah ngalor ngidul ndak karu-karuan, merubah-rubah ayat, mana ayat dirubah-rubah sekendaknya tanpa memperdulikan tentang tafsirnya para ulama-ulama, dan meninggalkan perkataan-perkataan para ulama yang solih. Tapi kita tetap tidak sampai kehilangan arah. Ya, kita tetap mendapatkan cahaya hidayah itu.
ketika kita kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang tentunya dengan kehati-hatian, dengan ketelitian kita di dalam belajar. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita pada pagi ini. Insyaallah materi berikutnya insyaallah nanti akan kita susul yang untuk mengungkap apa ini sosok ulama, bagaimana yang pendapat ulama, kriteria ulama yang harus diikuti, itu bagaimana supaya masyarakat ini terselamatkan dari dorongan-dorongan hawa nafsu ini. Demikian kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.